Seorang pengurus Badan Kenaziran Masjid di Kota Medan diserang sesama rekannya dengan senjata tajam hingga telinganya nyaris terputus. Keributan antar sesama pengurus BKM Masjid dipicu karena dendam pribadi, akibatnya pelaku pun dilaporkan ke polisi. Keributan antar pengurus Badan Kenaziran Masjid atau BKM terjadi di Masjid Rayudatul Islam, Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Usai sholat maghrib di dalam masjid, korban bernama Syawal Syah mendapatkan tindakan kekerasan dari seorang rekannya yang juga sesama pengurus masjid. Awalnya korban dan pelaku terlibat keributan terkait persoalan pribadi. Pelaku yang emosi kemudian mengambil senjata tajam. Tapi dia memang bayi buta, gini kan ke leher saya. Yang pertama nggak kena, leher ayunnya lagi nggak kena lagi kan. 3 kali di ayunnya nggak kena juga, yang keempatnya yang kena. Karena saya udah bingung mau terpojok saya kan itu. Polsek Medan Barat menyatakan telah menerima laporan dari korban Syawal Syah dan kepolisian sudah menaikkan proses penyidikan menjadi sidik. Namun begitu, pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Polrestabes Medan, karena keduanya sama-sama membuat laporan terkait kasus tersebut. Ya, pemirsa, seperti apa perkembangan kasus ini dan apa penyebab keributan sudah hadir bersama kami melalui sambungan Skype, yaitu PLT Kapolsek Medan Barat, AKP Tina Putilawari. Assalamualaikum, selamat petang Bu Tina. Bu Tina, bisa mendengarkan suara saya, Bu? Baik, selamat petang, Bang Abraham. Iya, Bu Tina, sebelum kita berdiskusi panjang lebar mengenai apa penyebab kasus ini, satu pertanyaan singkat saja di awal. Apakah penyerang mengalami gangguan kejiwaan? Oh, penyerang tidak mengalami gangguan kejiwaan. Oke, tidak mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian bagaimana penyerangan ini dilakukan oleh terduga pelaku terhadap korbannya? Baik, karena mereka ini persoalan pribadi, jadi saling mengejek di antara kesamanya. Makanya si korban mengatakan bahwasanya si korban ini dikatakan oleh si tersangka bahwasanya dia itulah mantan narkoba. Oke. Namun si korban mengatakan sok tahu atau sok pandai gitu, terhadap si korban. Oke, sebentar Bu Tina, Anda sudah menyebutkan tersangka, artinya terduga pelaku ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah diamankan polisi? Betul, untuk si tersangka sudah kita amankan dan sudah kita tahan di Polsek Medan Barat. Oke, bahwa kejadian ini kan akan mendapat sorotan publik bagaimanapun karena dikait-kaitkan dengan penyerangan yang terjadi di masjid-masjid beberapa waktu belakangan ini. Saya ingin pastikan itu dulu, Bu Tina, supaya tidak panjang lebar. Ini ada kaitannya tidak dengan bahwa pelaku terafiliasi dengan PKI, komunis, dan lain sebagainya? Tidak, sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal itu. Kejadian ini murni dendam pribadi daripada kedua pelaku ini. Oke, korban diserang karena dendam pribadi dan kemudian antara korban dan pelaku ternyata saling kenal, begitu ya Bu Tina? Betul, saling kenal mereka ini. Oke, bisa dijelaskan hubungan antara keduanya sampai ada saling ejek, disebutkan bahwa korban adalah mantan pengguna narkoba, kemudian sampai emosi dan terjadi cekcok sampai, mohon maaf ya, telinga nyaris putus ditebas oleh terduga pelaku. Baik, karena si korban ini tinggalnya di Binjai. Dia bukan penduduk asli daripada sekitar masjid. Jadi hanya singgah ataupun relawan yang sedang melakukan ataupun melaksanakan ibadah di masjid. Oke. Apakah ketika penyerangan itu tidak ada yang berupaya untuk melerai, mengantisipasi adanya korban yang jatuh? Ada yang melerai untuk kejadian tersebut, sehingga si korban bisa diamankan ataupun dibawa ke rumah sakit oleh kedua
kedua belah pihak ini. Oke, terakhir Bu, ancaman hukuman terhadap terduga pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Untuk ancaman hukuman itu terhadap pelaku penganiayaan tersebut 2 tahun 8 bulan. Oke, jadi kiranya ini menjadi pelajaran, apapun yang terjadi bisa diselesaikan, cekcok diselesaikan baik-baik ya Bu, apalagi ini terjadi di seputaran masjid, rumah ibadah begitu. Terima kasih Bu Tina sudah hadir bersama kami untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Fenomena bayi yang dicat silver dan diajak mengemis mengundang keprihatinan publik. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya untuk Anda saat lagi.